Wudu. Wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pandin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Suryadi, Pak Dudi. Nah, sehat Bapak. Pak Suryadi, assalamualaikum. Alhamdulillah, Pandin. Salam sunnah ke Pak Pandin. Alhamdulillah sehat Pak. Hatur nuhun, Pak. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع Pak Ustadz belum gabung ya Bapak Ibu? قل لا أشهد Tacang ketinggal, Pak. وإله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب. Tapi informasi di Pak Ustadz itu soalnya kita tuh gelombang 2 yang pertamanya Pak Intan. Kita harus Pandin ya. Acan ayah Pak. Paling ya. Acan informasinya. Harapan kita lebih nanya. Mohon ya. Mungkin dikabulahnya, mohon doa Pak Ustadz yang kita sadayana Pak Intan, mohon. Amin Pak. Amin mohon.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا Assalamualaikum, Pandin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wawan, Majalengka? Alhamdulillah, semalam hujan gede. Alhamdulillah. Aman tapi Pak, Majalengka aman hujan. Aman, aman ke banjir. Itu kumaha kok kolam 8 banjir. Alhamdulillah hujan normal Pak. Hujan tilu jam Ya, aman semuanya ya kalau di 8 ya. Ya. Kalau hujannya tilu jam ya udah nggak bisa lewat Pak, nggak bisa lewat 2 jam. 2 jam atau 1 jam. Alhamdulillah. Nah, ini ya kegiatan sanlat. Gimana Pak? Sanlat kegiatan. Oh mohon. Pesantren kilat ya, biasanya suka ramai ya. Mohon paling salatnya di masjid anu sekolah Pak. Sekolah ya, biasanya di Salman ITB ya. Tapi 17 Pak, insyaallah Pak no di ya, sekolah hujan. Kami ini asrat ke masjidnya tapi 17. Dari kegiatan ya. Mohon. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاء ngopi dulu. Saya mohon Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Lip? Alhamdulillah sehat. Nah, sebentar lagi Ya, sehat semua nih. Alhamdulillah sehat. Jam 3.05 nanti kalau Pak Ustadz belum gabung saya coba kontak. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما
لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa Adi sehat tadi? Alhamdulillah, Din. Karaba aman Pak, Karaba Pak. Alhamdulillah Pak, udah surut Pak kalinya. Oh, alhamdulillah. Tapi perumahan nggak kebanjiran Pak? Bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, cuma di bibir kali aja di yang paling belakang Pak. Paling belakang. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selamat semua Pak. Sedang nunggu Pak Ustadz Yono ini. Saya telepon masih memanggil juga di WA belum jawab juga. Nunggu dulu. Pak Ustadz, alhamdulillah sedang ini Pak, ngonek, masih muter-muter informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, para tetamu Allah, Ustadz sudah hadir untuk mengisi kajian menunggu sahur. Kali ini kajian menunggu sahur sudah hari ke-9 dan saum insya Allah hari ke-9. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran, taufik dan hidayah untuk menjalankan ibadah hari ini. Ibadah hari Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saum sebelumnya dari tanggal 1 sampai 8 saum kita menjadi diterima oleh Allah. Amin. Dan langsung saja Pak Haji, kajiannya judulnya apa Pak Ustadz? Ya, lanjutan yang kemarin, persiapan nanti siang. Oh ya, dan seperti yang kita ketahui, insya Allah sore ini kita akan iftar jam'i di masjid di Lampu Iman, kumpul tepat jam 14 atau jam 2 siang Bapak Ibu. Mungkin biar ini langsung saja Pak Haji untuk penjelasan dan tentang acara nanti sore dan penyampaian ilmunya. Silakan Pak Haji langsung. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi lahu mulku samawati wal ardh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 82. Artinya orang-orang yang beriman serta beramal soleh
mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita lihat di sini ada kata kunci amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Selanjutnya surga, jannah. Yang keempat kholidin. Kholidin artinya kekal, abadi. Al-Baqarah 82. Ini mesti diyakini. Di dalam Al-Quranul Karim ada 50 kalimat ya. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Ngajilah kita, sekarang ada tadarusan, siapkan di tangan kita stabilo ya. Setelah itu kalau ada amanu wa amilus sholihat, nah, kemudian beri stabilo, beri nomor 1 gitu. Nanti ketemu lagi amanu wa amilus sholihat, stabilo 2. Selanjutnya amanu wa amilus sholihat, stabilo 3. Insya Allah jumlahnya 50. Apa artinya? Nah, artinya jangan diragukan lagi. Orang yang beriman, yang beramal soleh sebagai wujud dari imannya, akan menjadi penghuni surga. Bukan sekedar penghuni surga, akan tetapi kekal di dalamnya. Tidak ada lagi yang akan mengganggu gugat. Sampai Allah SWT memberitahukan kamu abadi di sini. Lalu terjadi dialog antara ahli surga dengan Allah. Nah, pertanyaan dari Allah kepada ahli surga, sudahkah kau dapatkan apa yang aku janjikan? Al-wajadtum ma wa'atukum. Ya. Sudahkah kau dapatkan apa yang aku janjikan? Allah kepada ahli surga. Jawab ahli surga, wajadna ma wa'atana. Ya Allah, kami sudah mendapatkan apa yang kau janjikan kepada kami. Rumah bagus, mentereng, luas, dan indah, baik halaman depan belakang. Ringkasnya, tidak ada kurang sesuatu. Lalu fasilitas lain di dalam rumahnya lengkap ada. Bahkan yang diistimewakan sudah ada, bertemu dengan keluarga. Istrinya ada, ya, ketemu juga dengan anak-anaknya, sudah ketemu dengan orang tuanya, ya, yang baik-baik, bisa bertetangga, sudah ya Allah. Selanjutnya, apa kau masih ada keinginan? Silakan kau sampaikan kepadaku, aku akan penuhi. Allah tunggu, bertanya lagi, ada keinginan lain? Nah, ditunggu lagi. Tanya lagi, ada keinginan lain? Nampaknya enggak ada. Sayang manusia, keinginannya hanya yang sangat terbatas. Padahal masih banyak yang ingin aku berikan. Lalu Allah berikan, yang manusia tidak tahu. Karena keinginannya terbatas, kayak anak kecil dibawa oleh bapak, oleh ibu, lalu belanja ke toko. Ingin apa? Ini. Apalagi sudah tidak tahu mana yang baik untuk mereka. Begitu juga kurang lebih ahli sudah ditanya, ya sudahlah lengkap semua. Ya. Makanan, minuman, tempat duduk, rumah, tempat tidur, ada keluarga, ya Masya Allah. Fasilitas tak kurang, makan minum tak kurang, pakaian tak kurang. Ya. Kemudian juga ada pasar di situ, tak usah beli. Nah, ketika ditanya, udahlah, semua sudah saya dapati.
manusia hanya sampai itu keinginannya. Biar aku berikan mana yang menurut aku baik bagi kalian. Lalu Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan, maka Allah berikan yang tersembunyi yang tidak diketahui sampai membuat kejutan bagi ahli surga karena istimewanya yang Allah anugerahkan. Siapa mereka? Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Wujud dari takwa itu adalah lahirnya, wujudnya amal-amal soleh. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Muncul amal-amal soleh. Nah, itu power, kekuatan dari iman. Iman dalam hati. Bergelora, bersemangat. Ya. Kemudian melahirkan amal-amal yang soleh. Syarat amal soleh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat amal soleh itu dua. Satu benar, as-shawab, benar, menurut Allah dan Rasulnya. Benar, menurut Allah dan Rasulnya. Nah, itu syarat amal soleh. Kalau tidak terpenuhi yang dua, maka tidak jadi amal soleh. Si amal tidak akan bisa naik ke langit. Di langit ada dua pintu. Pintu amal soleh dan pintu rizki. Kalau orang sudah benar beramal soleh, satu syarat benar menurut Allah dan Rasul. Syarat kedua, ikhlas mengerjakannya. Hanya karena Allah. Maka naik ke atas. Dan masuk di pintu amal soleh. Lalu diterima dan disiapkan. Untuk nanti akan diberikan satu buku, ya, di mana di situ akan bisa membaca. Ya, pasti dengan video-videonya lengkap semua. Lebih lengkap dari catatan liputan kita. Nah, sementara satu lagi pintu rizki. Selama manusia itu hidup, pintu rizki itu terbuka. Kalau amal soleh dari bawah ke atas, kalau pintu rizki dari langit, dari gudangnya langsung ke bawah. Sampai ke setiap orang yang saat itu harus diberi seperti apa? A-nya, B-nya, C-nya, dan seterusnya. Selama manusia itu hidup, maka pintu rizki terbuka dan insya Allah di gudang rizki masih ada. Turunlah seperti itu. Kembali ke amal soleh, shawab benar dan ikhlas dikerjakan. Salah satu tidak ada, maka tidak akan naik ke atas karena bukan amal soleh. Kita beri contoh. Misalnya yang tidak ada adalah ikhlas. Dia benar saja saum. Dia melaksanakan saum. Tidak ikhlas, hanya terbawa-bawa saja. Nah, maka itu pekerjaan yang betul kerjanya, ada perintahnya. Semua orang melaksanakan, merupakan kewajiban. Nah, sayangnya tidak ikhlas. Ini kelihatan orang-orang lain saja. Mungkin ingin ria, ya, atau mungkin terpaksa, ya, nggak ada keikhlasan. Tak jadi amal solehnya. Sekarang ikhlas saja, ada ikhlas, tapi pekerjaan tidak benar. Ada orang tidak salah lewat di hadapan kita, kalau dicaci maki atau diludahi atau dipukul, walaupun mengatakan saya ikhlas memukul kamu, ya ikhlas, tapi nggak benar, tidak ada perintah Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, berarti orang itu kalau mau amal soleh harus disiapin dulu, ikhlas enggak nih, jangan mubazir nanti memberikan sumbangan sekian, tidak ikhlas hanya yang dilihat, wah kita besar misalnya. Nah itu rugi di dunia, kehabisan dana, ya di akhirat tidak dapat apa-apa. Ketika ditanya, Rob kan kita sudah selesai di dunia, karena kau kan ingin dilihat orang. Gak ada di sini untuk kamu bagi pahalanya, karena sudah pahalanya di dunia
agar orang lain wah gitu. Amanu wa amilus sholihat. Nah sekarang amanunya. Aman itu iman. Iman itu adanya di hati. Satu keyakinan, kekuatan, dan perbuatan jangan ada syirik. Bahwa ini diperintahkan Allah. Lalu dikerjakan dengan ikhlas. Saumnya ada perintah Allah. Ada contoh namanya. Dikerjakan dengan ikhlas. Nah, itu aman. Apa? Ikhlasnya. Nah, sekarang iman. Iman itu dalam hati. Keyakinan kita kepada Allah. Bahwa menurut Al-Quran, ini saum ini diwajibkan. Kita imani. Kita imani. Nah, kita kenal dalam rukun iman. Iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab. Ya. Kitab samawi itu Zabur, kemudian Taurat, Injil, Quran. Kalau kitab kepada malaikat, iman kepada malaikat itu yang wajib dikena ya 10. Ya. Iman kepada Allah yang wajib diyakinin Allah itu Maha Esa, ya. Itu Maha Esa, ya satu. La ilaha illallah. Nah, iman artinya percaya, artinya yakin. Mana yang 10 itu? Nah, satu, malaikat Jibril. Terus yang kedua? Nah, apa itu? Iman kepada malaikat setelah Jibril? Mikail. Kemudian yang ketiga, Israfil. Yang keempat, Ijroil. Kelima, ayo lanjutkan. Ya, saya ulangi. 10. Ya, biar meluruskan kembali rukun agama itu. Ya, saya ulangi. Rukun agama ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Itu namanya rukun agama. Arkanuddin. Nah, Arkanuddin 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, iman ada 6. Iman kepada siapa? Ayo sebutkan lagi. Siapa yang siap? Seorang satu saja, seorang satu. Satu. Silakan. Ke 1 apa? Iman kepada Allah. 1, Parija, iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasul Allah. Berdasarkan urutan, boleh. Nah, ini kalau kayak kedua, berdasarkan urutan, setelah kepada Allah, pada siapa? Kepada Rasul Allah, Pak. Pada malaikat. Malaikat dulu. Nah, malaikat. Ya. Ketiga, Kitab-kitab Allah. kitab-kitab. Keempat, Nabi dan Rasul. Rasul. Nah, keempat. Dan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul. 5. Hari akhir. Kiamat. Hari Kepada Hari akhir. Kepada hari akhir. Ke-6, ke-5 atau habis 5. 5 atau 6. Dan Qadar, Pak Ustaz. Dan Qadar. Beres. Itu rukun iman. Rukun Islam. 1, syahadat. 2, Sholat. 3, puasa, zakat. 4, saum istilahnya saum. 5, haji yang akan kita lakukan. Jadi semua harus, kalau ditanya jamaah haji itu harus hafal semua tuh ya puncaknya. Nah, sekarang saya tanya, iman kepada Allah ya 1 Allah. Iman kepada malaikat, berapa malaikat yang wajib kita ketahui malaikat? 10. Coba. 1, iman kepada malaikat Jibril. 2, Mikail. 3, Wafil. 4, Israel. Ijroil. 5,
Mungkar, Munkar. Belum mungkar. Rokib, Rokib. 6. Atid, 6. Atid. 7. Malik. Malik, Malik. Malik. Malik, 8. Ridwan. Boleh. Ridwan dulu. Ridwan. 8. Malik. Ridwan. Malik. Terus. Mungkar, 9. Mungkar, Bukan nangking Pak Ustaz. Bukan nakir dulu. Nah, nakir. Lalu baru Ridwan Malik atau Malik Ridwan. Sekali lagi. Nah, sekali lagi. Ini mah harus Karom. Karom sebutkan seorang Karom. Pak Musin, baca, ayo. Jibril. Enggak. Apa maksudnya? Ayo. Jibril, Ya, Mikail, ya, Israfil, Ijrafil, ya. Munkar, Rokib. Rokib, Katalah. Rokib, Atid, Atid, Munkar, Munkar, Nakir, Nakir, Ridwan, Malik. ya, Malik. Ridwan dan Malik. Ada yang belum? Sudah. Ini berapa? 10. 10. Nah, coba sekali lagi. Karom 1. Jibril, Mikail, Israfil, Ya, Jibril, ya, Rokib, ya, Atid, ya, Mungkar, ya. Nakir, Ridwan, Ya. Malik. Nah, sekarang saya tanya. Malaikat penjaga surga, kan tadi orang yang beriman itu masuk surga kalau beramal soleh. Malaikat apa tuh yang penjaga surga? Ridwan. Ridwan. Jadi malaikat Ridwan itu sifatnya familiar, ramah, ya, senyum, baik. Nah, ini berdasarkan Nabi, ini ada yang itu ya. Berdasarkan Nabi ketemu ketika Isra Mi'raj itu. Kalau Malik gimana Malik? Kelihatan wajahnya serem. Jadi beda dengan Ridwan. Ditanya kepada malaikat Jibril ya, beda sekali ya antara malaikat Ridwan dan Malik penjaga surga. Dan kata malaikat Jibril, ya kan Malik bukan tidak baik, tapi dia diposisikan jaga neraka itu seperti itu oleh Allah. Dan malaikat Ridwan seperti itu untuk menerima tamu-tamu Allah yang dimuliakannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di samping itu, ibu sekalian, nah, kalau iman kepada Nabi berapa itu? Nabi berapa yang wajib diketahui? 25. 25. PR dulu ya, kalau belum hafal sekarang atau mau sekarang. Nah, jadi dihafal dulu, jangan-jangan ini lupa lagi ya. Taunya Nabi Muhammad saja ya. Nah, saya tidak banyak dulu sebutkan ulul azmi. Ulu artinya yang memiliki azmi itu keinginan yang kuat, tekad yang kuat, bulat ya. Siapa yang sebut ulul azmi? Ulul azmi adalah nabi yang banyak sekali menghadapi ujian cobaannya ya. Silakan sebutkan yang 5. Seorang satu. Nabi Satu. Ibrahim. 2. Nuh, Ibrahim, Musa, Ibrahim. 3. Musa, Nabi Muhammad. Nabi Isa. Isa, Ayub. Nabi Isa. Kelima. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Itu namanya ulul azmi. Dan Nabi Muhammad pernah berkata, ana asyadun asba'asad. Aku adalah yang paling banyak menderita.
Aku yang paling banyak uji cobaan. Nabi yang paling. Ana asyadu nasabatan. Aku yang paling banyak penderitaan. Aku yang paling banyak ujian. Nah, itu, tapi Nabi tabah kuat. Nah, makanya kita sebagai orang beriman, dalam hadis disebutkan, orang beriman yang kuat lebih dicintai daripada orang iman yang lemah. Orang yang beriman yang kuat lebih dicintai daripada orang yang iman yang lemah. Maka berdoalah kepada Allah supaya kuat iman. Nah, kalau mobil juga kuat, majunya kencang. Kuat, ya. Kuantitas dan kualitas akan dilahirkan oleh iman yang kuat. Kalau imannya loyo, ya, nah maka dapat dibayangkan berapa banyak perbuatan amal solehnya, seperti apa kualitasnya. Jadi jangan kepalang tangguh, minta kepada Allah supaya umat kita punya iman yang kuat, yang melahirkan amal soleh yang berkualitas. Surga yang diberikannya juga berkualitas. Nah, inilah diantaranya. Jadi dihafal, jangan lupa nanti seorang satu ya untuk menghafal Nabi. Nah, karena ada lagunya juga itu. Ya. Nah, jadi nanti juga dihafalkan nama Allah lagi ada berapa? Nama Allah itu? 99. 99 dengan Allah jadi 100. Nah, sebagai seorang mukmin yang beriman, jangan sampai tidak tahu nama Allah. Kalau kita menyebut nama Allah, artinya itu Allah itu, misalnya kita ingin ilmu, ya Allah, Engkau memiliki ilmu, maha mengetahui. Oleh karena itu ya berilah ilmu kepada saya. Kalau rizki, ya Allah, Engkau maha pemberi rizki. Itu nama-nama Allah itu sebut. Nah, oleh karena itu berilah rezeki. Kalau kita ingin mendapat perlindungan kepada Allah, Allah itu maha pelindung, maha berkuasa atas kuasa. Nah, kita, ya Allah, berilah kepada kami perlindungan-Mu, supaya kami selamat dari godaan iblis dan syaitan. Setiap kita menginginkan sesuatu, panggil namanya. Kalau kita ingin disayangi, ya Allah, Engkau itu maha Rahman, maha Rahim. Berilah kepada kami rahmat-Mu. Nah, gitu caranya berdoa. Puji dulu, doa, puji lagi. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu nama-nama Allah. Kita wiridkan, kita sudah tahu nama-nama Nabi yang wajib. Ya. Jadi kalau anak-anak apa sekarang ya, apalagi orang tua. Jadi yang ketiga sudah tahu nama-nama kitab, itu kan ya 4. Nah, terus setelah itu beriman kepada lagi yang kelima kepada hari akhir. Manusia harus beriman pada hari akhir. Dan terakhir kepada takdir. 2 orang hampir berkelahi, bertengkar, adu mulut, ya, tegang, kelihatan di urat leher. Bertanya Nabi, sedang apa kamu membicarakan takdir? Hentikan. Kalau kamu tidak dengan ilmu berdiskusi tentang takdir, kamu bisa tersesat. Nah, jadi kalau berdiskusi tentang takdir tidak ada ilmunya bisa tersesat. Hentikan, Nabi hentikan. Yakini saja sesuatu. Nah, inilah panduan Nabi tentang rukun iman. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, kemudian rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kemudian kepada siapa lagi? Apa lagi? Pada hari kiamat dan qada qadar. Rukun Islam dan salat, zakat, saum, haji. Sekarang ihsan. Sekarang ihsan. Apa ihsan itu? Ya. Baik. Nah, ihsan kalau bahasa baik. Kalau menurut istilah ihsan itu engkau beramal ya seakan-akan melihat Allah atau yakini Allah melihat kita kalau kita beramal. Kisahnya seperti ini ya. Pada suatu hari
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk. Tiba-tiba Umar kaget melihat ada orang baju putih. Putihnya lebih bersih dari yang ada. Kemudian dilihat rambutnya hitam kelam, seperti sudah menyisir yang baik. Belum pernah aku lihat yang serapi bajunya, yang serapi rambutnya. Kemudian orang itu tampan gagah. Lalu datang di hadapan Nabi. Setelah salam, kemudian duduk. Nah, kemudian lutut dan lutut tuh hampir kena. Nah, dan kena. Oh, umat nih siapa beda ya. Dah saja. Tapi didengarkan. Pada waktu itu bertanyalah, wahai Rasulullah, ya, aku ingin bertanya kepadamu, rukun iman itu berapa? Jawab oleh Nabi, ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa lagi? Kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, dan qadar, sodakta, betul. Bertanya tapi dia kelihatan sudah tahu, ngecek ini. Sodakta, itu benar. Kemudian kalau rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Sodakta, benar. Kemudian yang ketiga, wahai Rasulullah, kapan tuh hari kiamat? Apa itu ihsan? Oh, yang ketiga, apa itu ihsan? Oh, terangkan oleh Nabi. Ya, jika kau beramal, nah, yakin nih dilihat Allah. Ya, seakan-akan kau melihat Allah. Atau yakin ketika kau beramal, Allah melihat kita. Nah, ihsan itu beramal seakan-akan kita melihat Allah. Atau ketika beramal, yakin Allah itu melihat kita. Baik. Sodakta. Benar. Pertanyaan selanjutnya. Kapan tuh hari kiamat? Yo, kalau bertanya hari kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya ulangi. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Oke. Tapi syaratnya sudah dekat pada hari kiamat itu di hadis lain menyatakan min asyrati sa'ah, di antara syarat tanda-tanda sudah dekat ke kiamat. Nah, yang pertama, ayurfal ilmu diangkat. Biqobdil ulama, dengan satu persatu para ulama menghadap kepada Allah. Ilmunya belum banyak yang menyerap, belum banyak yang belajar, ya. Nah, sudah meninggal dunia. Jadi ilmunya terbawa mati, bukan mendadak. Ada orang itu mendadak Al-Baqarah lupa, Fatihah sudah lupa, sudah ilmu agama sudah bukan. Yang dimaksud diangkatnya ilmu itu diantaranya dengan meninggalnya para ulama. Nah, kemudian setelah itu saat yang kedua, ya, itu kalau sudah ulama diangkat itu fatwa-fatwa, ya, itu sudah tidak keluar, tidak lagi berdasarkan Quran, tidak lagi berdasarkan sunnah. Nah, kebodohan merajalela. Nah, jadi kebodohan merajalela, fatwa-fatwa tidak terarah lagi, tidak berdasar Quran dan Sunnah, ya. Nah, ayas buta jahlu, kalau bahasa hadisnya ayas buta jahlu, ya, merajalela. Satu, biqobdil ulama, hadil fa'il, kedua ayas buta jahlu. Saat pertama dekat ke kiamat, diangkatnya ilmu dengan banyak peninggalnya ulama.
Yang kedua, ayasbutal jahlu, merajalela kebodohan. Dan yang ketiga, waisrobal khomru, yang bukan minuman, khomer, arak diminum. Dengan mengatakan mungkin kita dengar lambang kemodernan. Memang modern begitu, justru menghilangkan akal. Orang dihargai itu akalnya. Hidup, sehat, fresh. Kalau kita melihat ada orang yang musobun, nah, menyebut orang yang gila itu jangan orang gila. Kalau yang sopat itu musobun, orang yang musobun. Nah, orang yang kena musibah. Nah, tapi banyak orang, oh ini orang gila, jangan. Ya. Nah, itu disebut orang yang musobun. Mulailah sekarang kepada orang yang kurang untuk langkah kita berpikir, perasaan. Itu yang musobun, bukan orang gila. Orang lain menyebut orang gila, tapi kita namakan musobun. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah diminum arak, ya artinya udah tak terkontrol dirinya. Muncul satu tanda yang sangat merusak tatanan kehidupan, ya. Wajharusina. Ya. Jadi di mana-mana terjadi persinahan, tidak lagi merasa aneh orang, ya. Nah, jadi di situ sudah rusak. Di zaman di akhir sudah seperti itu, artinya sudah dekat pada waktu kiamat. Dan antara aku dan kiamat, lalu Nabi menunjukkan jari rapatnya dari tengah dan telunjuk. Antara aku dan kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tandanya, rasa-rasanya sudah ada ya. Tandanya sudah ada. Nah, jadi seorang yang berilmu menghadap Allah. Ya, kemudian banyak terjadi kebodohan-kebodohan merajalela. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya, arak diminum, lambang kemodernan, ya. Yang keempatnya, merajalelanya perbuatan zina. Orang-orang di mana-mana dan sudah mulai mengarah, ya. Pembicaraan dalam berpakaian juga, atau ya sudah tak usah kita komen lagi, semua sudah pengertian. Setelah itu berangkat Jibril itu. Nah, kemudian saat itu coba kejar siapa. Nah, kata Umar, sebetulnya aku sudah bisa menembak. Nah, ini kemungkinan Jibril. Itu. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan, ketahuilah, Umar, ketahuilah sahabat. Nah, dia adalah malaikat Jibril mengajari kita melalui aku mengajarkan rukun agama tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, inilah hadis yang hari ini puncaknya untuk diketahui riwayat rukun agama datangnya Jibril mengajarkan pada kita iman, Islam, dan ihsan. Kenali semua yang isinya itu, ya, karena kita akan berhaji. Kan bagus catatan pendeta kita di hadapan Allah. Kalau bukan hanya kita mengamalkan, tapi ilmu-ilmunya juga. Dan tentu saja ini kita buka-buka lagi ilmu untuk jangan sampai merasa cukup. Sebab kalau kita ngaji itu semakin banyak tahu, semakin besar keinginan kita untuk tahu, ya, bagaikan minum air laut. Semakin diminum, semakin terasa kita haus ilmu itu bagus. Sisihkan dalam satu hari itu, apa malam atau siang atau kapan saja. Menuntut ilmu wajib hukumnya, tidak ada yang sunat. Ibu sekalian, teman-teman Allah yang dimuliakan, berarti ketika Bapak masuk bersama kami di sini itu sesungguhnya peran malaikat sangat kuat, ya. Ada kebaikan berarti bisikan malaikat, ada ketidakbaikan juga, awas itu setan yang datang. Nah, kita kenalkan makhluk itu ada malaikat,
ada Nabi Adam manusia, ada iblis. Maka dijelaskan lagi turunan-turunannya, ya ada syaitonnya, ada jinnya juga. Kalau jin dan manusia itu ada kewajiban ibadah. Neraka juga untuk jin dan manusia. Itu di dalam surat Al-A'raf 179. Nah, inilah kajian kita. Tidak terasa sudah 17 menit lebih. Dan untuk nanti siang jangan lupa siang itu kita jam 2 datang, pakaian bebas ya. Pakai gamis untuk ibu-ibu, biasakan ya gamis feminin kita. Bukan melarang pakai celana panjang. Celana panjang kemudian ditutup dengan gamis, itu lebih familiar, lebih keibuannya kelihatan ya. Kemudian setelah itu siap-siap untuk mengadakan kajian khusus perjalanan haji 8 sampai 13. Nah, jam 2 masuk masjid bapak-bapak, ibu-ibu masuk aula bawah, aula lampu iman. Yang suka dipakai SDIT itu ya. Nah, itu aula lampu iman di bawah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing kajian. Karena ibu-ibu tentang keibuan oleh bumi yang tidak usah didengar oleh bapak-bapak. Ini mah ibu saja biar terarah ya. Tentang keibuan. Dan kemudian zaman Nabi juga Aisyah diserahnya keluar kamu. Karena salah seorang ibu Rasul, karena Nabi bilang, adalah Anda bersihkan haid itu. Gimana Rasul membersihkannya, dengan apa? Rasul gimana? Nah, Aisyah jelaskan lebih dalam oleh kamu. Nah, bagian ibu-ibu Aisyah, Nabi tidak mau menjelaskan lebih dalam tentang ibu ya. Ini etika yang sangat hebat di zaman Nabi ya. Nah, kemudian setelah asar Bapak langsung masuk aula. Nah, situ sudah disiapin untuk takjil dan ada box supaya ringkas, yaitu untuk makannya. Buat tadi situ opal, lingkaran opal ya. Nah, jadi bapak-bapak kelilingnya, ibu kelilingnya. Nah, begitu adzan maka kita baca dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wasabata aju, insyaallah. Itu dari Abu Daud yang paling sahih ya, yang biasa kita dengar Allahumma lakasumtu al-jabtu itu tidak begitu kuat. Yang kuat, yang sahih, dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal aju, insyaallah. Nah, setelah berbuka silahkan Anda bisa kembali ke rumah masing-masing, siapin tarwihnya. Ini hari ke-9 malam ke-10. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebelum pulang Bapak dapat perlengkapan, tas tentengan, matras, topi pelindung putih strip biru muda, ada pakaian putih, kemudian kerudung coklatnya dengan yang batik, karena belum kumpul semua batiknya juga souvenirnya. Insya Allah nanti belakangan diumumkan kembali. Dan untuk setelah itu nanti pada tanggal 19-20 kita melaksanakan bimlat lengkap di Asrama Haji Bekasi sambil surpen bahwa nanti akan di situ ya 19-20 Sabtu Ahad. Kita nginap semalam dan praktek lapangan lengkap ada di situ. Semua wajib mengikuti. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk kajian persiapan suksesnya Ramadan, persiapan ampuni dosa-dosa kami, kabulkan doa-doa kami, perjalanan haji kami, mudah berangkatnya, mudah proses hajinya, dan mudah meraih haji yang berilah keluarga sakinah mawaddah warohmah, tambah ilmunya, tambah rezekinya, sehat lahir batin, panjang umur dalam kebaikan. Ya Allah, bangunlah rumah di surga kelak untuk kami semua.
Dan kami mohon semoga besar dalam beriman dan bisa bertetangga kembali dalam surga dan yang kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan terkait takwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh dan balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik hidayah untuk menjadi orang yang bertakwa. Mungkin sebelum berpisah kita ini Bapak Ibu dibuka kameranya saja dulu. Oh iya. Bentar. Nanti ya tadi. Ikutan Ya. Pak, ikutan apa? Silakan Bapak Ibu yang belum. Tampilan sebelum sahur. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah Bapak. Alhamdulillah. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kehadirnya tadi 50-an lebih ya, 54 ya. Tadi 54 tadi ya. 54. Alhamdulillah sudah hampir 108 ya, kurang lebih antara 20-an lagi yang mesti hadir nanti siang untuk ngambil perlengkapan, terutama ngambil perlengkapan. Di rumah dipakai, jangan terlalu kegedean, jangan kecil ya, bisa masih dirombak. Tapi kan berdasarkan ukuran ya. Insya Allah pas. Ini. Ya, Haji izin mundur. Mana? Mari kita semua untuk lab sahur dulu. Sebaik-baik sahur sudah dekat ke waktu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Bapak Ibu yang lain, mohon izin live. Izin pamit Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Ustadz, Pak Andin.